Karena aku pikir animasi itu secara karir masih kepake ke depannya. Misalnya bikin iklan, bikin efek film dan segala macamnya gitu kan. Sebenarnya yang judulnya Si Juki Anak Kosan termasuk paling tinggi. Jadi ceritanya keseharian Juki sebagai anak kosan bertahan hidup gitu ya. Makanya yang film animasi yang kedua ini kita benar-benar targetin untuk all ages, semua umur. Oh iya, ya nanti kalau mau udah ada filmnya, kabarin aja aku ya. Oke, assalamualaikum. Kakak lagi nonton apa? Ini loh, lucu banget trailernya si Juki the Movie ya, Nak. Juki the Movie? Iya, yang judulnya Film? Iya, judulnya Harta Pulau Monyet. Hah? Harta Pulau lucu Monyet? banget. Itu gimana ceritanya? Lucu banget, sumpah. Nonton dong, coba-coba. Itu apanya trailernya? Heeh. Oh, mau tayang? Mau tayang Kapan? di bioskop tanggal 27 Juni. Kita nonton dong. Di mana tayangnya? Di bioskop? Iya. Wow, seriusan? Nonton dong yuk, nonton. Terus satu lagi. Apa? Kita bakal kedatangan narsum hari ini. Siapa? Yang punya film Iya, juga? Hah? iya. Bisa? Iya, bisa. Seriusan? Bisa. Kita kayaknya harus banyak tanya-tanya nih sebelum ditayangin, kayaknya harus cari tahu dulu nih. Iya, follow dulu. Apa? Follow Nama YouTube kita. YouTube Iya. kita. Oke. Udah mulai? Mulai. Kita mulai dulu. Halo teman-teman semuanya. Hai, dengan aku Liana Piliang dan Mila Ramadhani. Mila Ramadhani. Sekarang kita mau syuting podcast bersama narasumber yang keren banget. Keren banget sih ini, keren banget. Iya, apalagi sekarang lagi viral nih kayaknya filmnya ya. Ya, mau tayang juga kan di Mau bioskop tayang kan. juga. Iya. Tapi teman-teman, sebelum mau nonton ini, ya kita wajib follow Instagram kita dulu. Apa namanya? Kasih tahu official. Kasih tahu official, dan YouTube-nya apa? Kasih tahu official. Oke, jangan lupa di like biar kita semakin Iya, semangat. subscribe Juga Iya. dong, biar kayak kedepannya tuh kita bakal undang nih tamu-tamu yang keren-keren. Terus jangan lupa Liana yang lagi dengerin Radio X Channel Oh, di rumah. didengerin juga. Iya, di jalan. Ya. Iya. Kalian kalau misalnya nggak nonton di YouTube nggak apa-apa, tapi dengerin juga dong. Iya, X Channel ya, atau streaming di web bisa. Oh, udah Iya, ada. ada. Nah, udah nggak ada alasan buat nggak nonton ya. Ya. Kita langsung undang nih narasumber yang keren banget pastinya. Kita bakal tanya-tanya sebelum filmnya tayang biar nggak kepo-kepo. Kasih tahu nggak ya? Iya, kasih tahu. Kasih tahu dong. Nah, siapa Kak namanya? Kak Faza Meo. Tumben rame ya. Rame. Apa kabar Kak Fajar? Baik. Jauh nggak sih Baik. perjalanan ke sini? Nggak terlalu jauh Nggak lah. jauh. Nggak Kayaknya jauh. ini sibuk banget. Sibuk banget. Iya, lumayan. Masya Allah. Karena kan mau ini, mau tayang filmnya. Gimana nih rasanya mau tayang filmnya? Deg-degan ya. Deg-degan. Iya. Bisa. Kayak mau lahiran ya. Jadi Ini malah yang kedua kan ya? Iya, film kedua. Iya, Betul. film ada kedua. film pertamanya juga. Film pertama Iya. 2017. 2017. Betul. Kenapa sih tertarik buat film? Itu dulu, jangan itu dulu kita tanya. Iya. Aku udah penasaran nih. Apa Tadi tuh, apa namanya tuh? Fajar Meo. Iya. Iya. Kenapa harus meong? Kenapa harus meong? Apakah Karena cinta kucing? karena suka kucing aja serius? sebenarnya. Suka kucing. Iya. Terus dari kecil tuh suka sama kucing sampai waktu sekolah tuh nggak punya temennya cuma kucing. Nggak ada bohong. Jadi Aku udah langsung excited. dipanggil Faza Meong gitu. Terus akhirnya nempel terus aja namanya. Fajar Meong sampai Iya, gede iya, gitu. iya. Tapi meongnya dulu banyak nggak? Meongku banyak dulu. Sampai sekarang mamaku juga kalau pelihara kucing kayaknya ada kali 12 atau berapa. Iya banyak. Seriusan? Tapi kalau aku Sebanyak nggak pelihara kucing. Justru kan Justru nggak pelihara Gimana kucing. sih Mamaku pelihara namanya kucing. meong nggak dipelihara Iya, kucing? soalnya sibuk. Kasihan ntar kucingnya nggak bisa diperhatiin kan. Oh. Terlalu sibuk. Kucing juga butuh perhatian, say. Betul. Kan? Iya. Ya, yaudah, kita sama. Aku juga Iya. pelihara kucing. Hmm. Tapi nggak ada meongnya kayak mana? Apa kita tambahkan meongnya? aku suka kucing sih. Ya, kalau ada kucing Takut. Ya, aku takut. Kabur. Kesibukannya apa aja nih sekarang? Kesibukannya pasti sekarang lagi fokus nyiapin filmnya, film yang kedua, fokus nyiapin promonya, fokus menyelesaikan filmnya. Ya semoga semuanya lancar lah. Amin, mudah-mudahan insya Allah kita Tanggal dapat 27, lancar. ini dikit lagi banget nih. Ini tanggal Iya. berapa sih sekarang? Tanggal berapa Ini sekarang? tayangnya tanggal berapa? Ayo. Tayangnya tanggal 27 Oh, kan? tayangnya tanggal Tayangnya enggak, tanggal tayang podcast ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo. 24.
Udah tinggal 3 hari lagi nih Liana. Langsung persiapan tiket kalian dari sekarang. Kita diundang gak sih? Kita boleh nggak nonton? Nonton dong. Itu langsung Spesial kasih tahu. kita tampilkan nih trailernya di bawah ini nanti ya kan. Iya. Ini, mau tanya-tanya nih, kan tadi tayangnya tanggal 27 film kedua nih. Aku manggilnya abang apa kakak sih? Terserah apa aja boleh. Kak aja kali ya. Kak Faza. Oke, Kak Faza, mau nanya ini, awal mulanya itu gimana sih kok bisa tertarik dengan membuat film ya Kak? Iya. Film animasi. Iya, kepikiran gitu. Maksudnya Iya. Kak Faza ini kan seorang desainer grafis juga kan, seorang komikus. Nah, itu kenapa sih awal mulanya gimana sih Kak Faza tuh tertarik di dunia ini? Sebenarnya dari kecil aku udah suka baca komik sama nonton film kartun. Jadi karena dari kecil suka baca komik, suka nonton film kartun, dari kecil pun sudah bercita-cita menjadi komikus sebenarnya. Dari kecil Dari kecil udah suka bikin komik dan gambar. Aku suka gambar, aku bikin komik. Bahkan waktu SD itu komik aku fotokopi, aku jual ke temen-temen gitu. Jadi udah jualan komik tuh dulu waktu SD. Dari kecil. Udah ada otak dagangnya Udah ada ya? otak dagang sama otak kreatifnya. Jadi itu udah jalan dan beruntungnya aku adalah aku disupport sama ibunda untuk jadi komikus. Padahal kan dulu komikus nggak ada profesi yang namanya komikus ya. Zaman itu nggak ada. Tapi kebetulan mamaku memang sangat mendukung. Ya udah kalau mau jadi komikus didukung gitu. Walaupun nggak tahu itu ada masa depannya apa enggak ya. Cuma dia ngedukung aja gitu. Jadi dulu bahkan sampai pernah kursus komik langsung sama komikus Jepang yang gitu-gitu sih sempat. Terus akhirnya waktu SMA tuh mulai realistis kali ya karena profesi komikus tuh nggak ada role model yang berhasilnya di zaman itu. Jadi mulai mikir kayaknya harus agak geser dikit nih cita-citanya. Akhirnya masuk ke animasi dan aku masuk SMK jurusan animasi karena aku pikir animasi tuh secara karir masih kepake ke depannya, misalnya bikin iklan, bikin efek film dan segala macamnya gitu kan. Jadi aku sekolahnya saat itu langsung kejuruan jurusan itu ya, jurusan animasi gitu. Iya, betul. Makanya langsung pengennya bikin komik, bikin animasi dan sebagainya, dan kuliahnya pun udah langsung jurusan animasi juga. Jadi emang dari kecil udah mau nih bikin komik sampai bikin film animasi, emang udah dari awal gitu. Passion banget ya berarti ya Kak Faza ya. Wow. Itu lagi penasaran ya. Aku penasaran kan, walaupun kita bisa gambarkan ya Kak Faza, otomatis kan kita juga harus punya cerita dalam pikiran kita. Nah, itu gimana tuh Kak Faza? Iya, karena aku mengkonsumsi banyak komik dan film animasi, akhirnya mungkin sense of storytelling-nya jalan juga gitu. Imajinasi betul, gitu ya. Betul. Dan akhirnya dipelajari juga kan saat sekolah, saat kuliah. Gimana sih cara nulis skrip yang benar, gimana sih cara bikin struktur cerita dan plot cerita yang benar. Akhirnya dipelajari dan akhirnya dipraktikkan gitu. Itu waktu kecil itu ada nggak salah satu karya yang membuat kepuasan tersendiri sehingga makin termotivasi nih, ini harus jadi karya yang besar gitu? Sebenarnya banyak bikin komik yang karena diapresiasi sama teman-teman juga saat itu dengan cara mereka membelinya, akhirnya semakin semangat kan gitu. Jadi banyak komik, nggak ada satu judul yang kuat banget sih, karena dulu juga nggak jelas ya waktu SD bikin komiknya, sebenarnya ceritanya pun nggak jelas. Jadi masih dicetak gitu gambar. Kak Faza? Iya, aku gambar, terus aku fotokopi. Terus dijadiin dilipat, kayak jadi dibandel jadi buku, terus jual-jual. Ya Allah, lucu ya? Kreatif. Pernah nggak terinspirasi pengen buat cerita kehidupan tersendiri di komik? Kehidupan sendiri nggak pernah. Pernah dibikinin komik sama orang lain tentang kehidupanku, pernah ada komik tentang aku ada. Ada. Judulnya apa? Ya judulnya tentang aku, tentang Faza, Faza kehidupan Meong karir ini. Faza Meong, ada yang bikin komiknya dulu. Kayak semacam biografi tapi komik pernah ada. Cuman kalau aku sendiri nggak bikin tentang diriku. Aku mendingan bikin sesuai apa yang lagi mau aku sampaikan aja lewat karakter si Juki ini gitu. Si Juki. Ngomong-ngomong si Juki nih. Karakter ini ya, bikin karakternya. Ngomong-ngomong si Juki, ini kan diambil dari mana sih Kak Faza gitu kan, dan seperti apa karakter si Juki ini? Si Juki sebenarnya kan berawal dari komik. Itu dibuat tahun 2010. Karakternya sendiri sebenarnya kombinasi dari berbagai macam karakter-karakter anak mahasiswa, karena awal-awal komik si Juki itu menceritakan tentang mahasiswa DKV animasi dalam 4 panel komik. Jadi awalnya dibikinnya tuh nggak serius, iseng-iseng buat ngeledekin teman sebenarnya komik itu. Kemudian akhirnya diupload waktu itu tahun 2010-2011 di Facebook dan di blog, ternyata banyak yang baca. Nggak cuma teman-temanku aja yang baca, tapi
anak kampus lain juga pada baca dan pada suka sama komik itu. Dan aku melihat sepertinya ada potensinya juga nih suatu hari komik Indonesia. Karena di zaman itu aku lagi studi animasi kan, lagi pengen ngejar karirnya ke animasi. Tapi ngelihat potensi sosial media akan besar di zaman itu, akhirnya aku memutuskan kayaknya fokus bikin komik juga menarik gitu. Jadi enak ya kalau kita memang punya skill, kita disupport orang sekitar juga, didukung itu. Apalagi tadi mulainya kayak dibaca sama di Facebook gitu ya, banyak orang, teman-teman kayak diapresiasi gitu ya. Tapi seneng nggak ngelakuinnya nih? Senang. Sampai sekarang masih senang ngerjain. Ada titik jenuhnya nggak? Titik jenuh tuh sebenarnya nggak ada karena selalu ada hal baru yang gue kerjain. Jadi misalnya kan bikin komik juga macam-macam yang kita bikin, nggak cuma komik dalam satu ibarat cuma satu genre doang, tapi kadang-kadang kita bikin komik Juki seri jalan-jalan, traveling Jukinya kemana, akhirnya membuat kami harus jalan-jalan kemana-mana juga. Jadi nggak jenuh kan. Terus kita nggak mediumnya nggak cuma komik, tiba-tiba ada project bikin game sama developer lokal, kita bikin gamenya Juki, lalu kita bikin film animasi, kita bikin film, kita bikin serial animasi. Jadi selalu ada sesuatu yang exciting gitu tiap projectnya, sehingga nggak jenuh sih. Juki, Juki ini sudah internasional kah atau rencana bagaimana nih? Sebenarnya kita nembak pasar internasional lewat produk mainan toys. Art toys tapi ya, art toys. Ada, kita ada produk art toys-nya dan lebih digemari sebenarnya di luar karena produk art toys kita harganya lumayan tinggi. Satu piece-nya itu 1,5 jutaan yang paling murah. Jadi kita udah pasti nembak marketnya di luar negeri daripada Indonesia. Indonesia juga ada marketnya, cukup ada komunitasnya juga yang suka mainannya Juki. Tapi untuk pasar internasional kita nembaknya pakai medium toys sebenarnya. Gitu. Wah. Aku penasaran sih Liana, maksudnya karakter si Juki ini, kita ngomongin si Juki ya, itu inspirasinya dari mana sih Kak Faza? Inspirasinya beragam ya sebenarnya, dari berbagai macam karakter mahasiswa yang kita observasi, sama bagaimana kita bisa menyampaikan keresahan-keresahan saya juga lewat karakter si Juki ini. Jadi inspirasinya sumbernya tuh berbagai macam gitu. Ada bawa si Juki nggak sekarang? Kenapa? Si Juki nggak bawa. Kenapa namanya si Juki? Karena sebenarnya waktu itu aku cari nama yang cukup simpel, gampang diingat sama orang. Kemudian karena karakternya anak Jakarta Betawi banget, kita cari nama yang cukup Betawi gitu ya. Juki. Akhirnya si Juki gitu, kita temuin nama si Juki. Gitu. Si Juki semakin di depan. Si Juki. Aduh, ini. Si Juki. Iya. Kak Faza gitu. Jadi udah berapa lama sih si Juki yang dibuat komik Juki yang dibuat ini, sama bolehlah ceritain makna dari seri-seri komik Juki. Komiknya itu udah sejak tahun 2011 sampai sekarang mungkin udah lebih dari 70 buku ya yang diterbitkan bukunya. Wow. Iya, banyak banget. Dan kalau ditanya seri maknanya nggak itu? Nggak seri sih, macam-macam bukunya. Oh. Jadi bisa beli dari yang mana aja gitu. Terus kalau ditanya maknanya apa ya, tiap buku pasti punya pesan tersendiri. Jadi macam-macam bukunya, ada yang buku ngomongin politik kencang banget juga ada. Juki udah ngomongin politik ngomongin juga? politik kencang banget justru Juki. Kita nyindir-nyindir pemerintah gila-gilaan kalau di Juki. Jadi buku tentang itu ada. Buku tentang slice of life keseharian anak kosan juga ada. Buku tentang Jukinya jalan-jalan juga ada. Buku Juki ketemu sama SpongeBob juga ada. Itu kita official kolaborasi sama SpongeBob. Jadi beragam sekali sih. Kalau ditanya maknanya ya macam-macam gitu. Tergantung buku yang mana nih yang mau diambil gitu. Wih, aku baru tahu Berarti kita harus baca. Iya, harus nih baca. aku tanya, menurut Kak Faza, dari survei Kak Faza nih, orang lebih banyak tertarik ke bukunya, ke filmnya, atau ke toysnya? Gini, secara general yang namanya medium itu semakin mudah dikonsumsi, maka semakin banyak yang akan mengkonsumsi. Jadi misalnya medium buku dibandingkan sama medium audiovisual, misalnya film, tentu pasti akan lebih banyak yang mengkonsumsi audiovisual. Kenapa? Karena cara mengkonsumsinya lebih mudah. Kalau buku tinggal nonton aja, disuapin. Kalau buku kita harus effort membaca. Sehingga yang menikmati biasanya ceruknya lebih sedikit. Nah, jadi kalau ditanya yang lebih banyak biasanya bukan karena kontennya, tapi karena kecenderungannya secara umum begitu gitu ya. Audiovisual cenderung menyuapin penontonnya sehingga penontonnya tinggal ngeliatin dan mendengar saja. Kalau buku kan harus ada effort membacanya. Jadi tentu yang medium audiovisualnya justru lebih besar, filmnya lebih besar. Gitu.
film yang akan tayang ini menceritakan apa nih? Nah, Harta Pulau Monyet ya. Film yang kedua ini menceritakan tentang bagaimana si Juki sama keluarganya yang tiba-tiba ekonominya lagi turun, lagi jatuh miskin gitu ya. Terus tiba-tiba si Juki menemukan sebuah peta harta karun di gudang bapaknya gitu ya, yang dipercaya punya nenek moyangnya. Yang kemudian mereka akhirnya membuat mereka berpetualang ke sebuah pulau misterius yang ternyata isinya monyet semua. Dan ternyata ada harta yang disimpan sama para monyet itu, entah kenapa Juki malah dijadiin raja monyet di sana karena mukanya kayak raja monyet. Jadi dilemanya nanti apakah harta itu diambil atau enggak? Nah itu dia. Begitu. Berarti nggak tahu juga nih antara Juki pulang ke rumah kembali atau tetap menjadi raja monyet. Betul. Wah, ketawa si Bandi. Oke. Berarti dia bukan ke politik ya, berarti kayak bukan sih. Ceritanya film keluarga banget. Ya. Film keluarga banget. Berarti memang untuk anak-anak ini ya. Iya benar, tentang bonding Juki, terutama Juki sama bapaknya yang awalnya mungkin mereka cekcok, terus bagaimana mereka bisa saling bonding saat petualangan itu terjadi gitu. Wow. Kalau untuk yang film yang pertama itu tahun 2017, itu ceritanya tentang apa tuh? Yang 2017 judulnya si Juki the Movie Panitia Hari Akhir. Itu ceritanya menceritakan tentang bagaimana sebuah meteor besar yang akan jatuh ke Indonesia. Nah, Juki dan seorang ilmuwan namanya Erin waktu itu diperankan oleh Bunga Citra Lestari untuk harus bagaimana caranya supaya meteor itu nggak jadi nabrak ke Indonesia. Dan Juki sama Erin dan teman-temannya dikirim untuk keluar angkasa untuk menyelesaikan supaya meteor itu hancur lah gitu. Jadi lebih sci-fi kalau yang itu, kalau yang sekarang lebih petualangan. Gitu. Aku jadi pengen nonton. Ada di Netflix kan ya? Kalau ada. Enak ya yang mau nonton ya. Udah kayak orang masih bisa nonton di Netflix, udah di-spill. Harus nonton dulu mungkin yang Panitia Hari Akhir ya, sebelum nonton Panitia Hari Akhir, apalagi itu? Ya itu yang tadi, yang pertama, sebelum ke bioskop ya. Berarti itu ada relate-nya atau cerita terpisah ya? Nggak hubungannya, terpisah. Dari banyaknya buku-buku Juki yang tadi ini, Kak Faja, berarti rencana kedepannya akan ditayangkan semua? Misalnya kayak yang politik atau apa? Enggak sih, kita pasti nanti kita selalu milih kira-kira cerita apa yang akan menarik untuk kita garap dan juga mungkin disukai sama marketnya juga gitu. Jadi kita akan coba balancing itu sih. Gitu. Belum tentu semuanya akan difilmkan gitu. Nggak apa-apa ya banyak tanya nih ya. Dari buku itu tadi ada berapa total buku? Sekitar 70, hampir 70. Dari komik tadi ya. Dari semua buku itu paling tinggi banyaknya peminat masyarakat yang mana? Sebenarnya yang judulnya si Juki Anak Kosan termasuk paling tinggi. Jadi ceritanya keseharian Juki sebagai anak kosan bertahan hidup gitu ya. Itu kayaknya banyak yang relate soalnya. Iya, benar. Terus si Juki petualangan ke Korea juga banyak karena mungkin penggemar Korea banyak kali ya. Jadi si Juki petualangan Korea juga banyak. Terus buku yang judulnya Berani Beda jadi Juki pernah nyapres di tahun 2014 ceritanya. jadi calon ketiga. Itu juga ada bukunya dan itu bukunya juga banyak banget dulu yang beli gitu. Berarti karakter Juki ini udah kuat banget ya. Terkenal sih. Terkenal ya. Ini yang nonton Juki, yang udah baca Juki, ini yang penulisnya di sini nih, udah ketemu woy. Oke, gimana? Aku mau nanya nih, jadi kan cara branding Kak Faza ini berarti rebranding dari Juki sendiri kan sekarang ya. Nah ini kan banyak seri-serinya nih komik Juki. Nah cara Kak Faza membuat Juki ini terkenal dan se-booming sekarang itu gimana? Sebenarnya kuncinya satu, kita bikin karakter yang mudah diingat oleh pembacanya dan cukup unik secara karakter. Kedua, ceritanya cukup relevan. Artinya dekat orang relate gitu ya sama ceritanya. Sama kehidupan kita ya. Betul, sama kehidupan sehari-hari. Makanya yang dibahas topik misalnya keseharian anak kosan atau bagaimana Juki resah melihat kelakuan pemerintah, itu kan relate ya sama masyarakat jadinya. Masyarakat juga ikut resah, jadi ikut menyuarakan gitu. Jadi itu kedua. Ketiga sebenarnya yang paling utama adalah konsistensi. Jadi percuma kalau kita punya karya yang bagus dan sudah cukup relate sama masyarakat tapi nggak konsisten, maka akan hilang begitu saja. Karena zaman sekarang yang namanya konten ya tiap hari ada terus yang baru. Kalau kita nggak ikut secara konsisten, maksudnya konsisten bukan berarti sering, tapi terjadwal ya.
Jadi misalnya komiknya Juki selalu ada nih tiap hari Kamis, ya kita kalau bisa disiplin di situ sehingga karena konsistenan itu yang akan bikin kontennya akan naik. Sebenarnya kayak yang kita lakukan podcast ini kan konsisten ya. Selalu ada dan itu yang sebenarnya harus dilakukan dan kita nggak pernah tahu kapan akan waktu titiknya meledak gitu ya. Gitu sih. Yang penting konsisten ya, jangan nyerah ya. Betul. Kita nggak tahu momentumnya kapan. Dan harus kreatif terus nggak sih Kak? Iya kan ya. Bikin cerita lagi, betul. Kunci kreatif apa sih? Kunci kreatif sebenarnya harus punya banyak referensi. Nah, cara punya banyak referensi berarti mengkonsumsi sesuatu yang kreatif juga. Nah, sesuatu yang kreatif juga macam-macam sebenarnya kalau sekarang. Baca buku, kalau dulu baca buku, semakin banyak buku yang kita baca dan bahkan semakin banyak buku yang sebenarnya kita nggak suka. Misalnya kita nggak suka genre horor, buku, misal baca buku. Tapi menurutku kita harus membuka diri dengan membaca genre-genre yang nggak kita suka juga. Sehingga referensi kita banyak, sehingga nanti untuk mencari ide lebih gampang. Buku, nonton film yang banyak, nonton acara TV yang banyak, nonton TikTok. Menurutku itu jadi sebuah referensi gitu ya. Dan kita jangan menutup sama sesuatu yang nggak kita suka. Nggak suka nih genre menye-menye cinta-cintaan. Justru menurutku kalau kamu nggak suka harus justru ditonton. Oh gitu. Supaya tahu kenapa orang pada suka itu ya. Nah, jadi kita tujuannya untuk mempelajari, orang sukanya karena misalnya ada adegan ini dan ini. Nah, sehingga itu bisa jadi bank data di kepala kita ketika kita nanti mau cari inspirasi, kita punya referensi banyak. Itu satu, banyak referensi. Kedua, perbanyak ngobrol sama orang yang mungkin kita jarang ngobrol tapi ada di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ada lewat tukang bakso, ajak aja ngobrol. Ada lewat tukang parkir, ajak aja ngobrol. Karena semakin banyak kita ngobrol sama orang-orang yang nggak sefrekuensi sama kita, yang sepertinya tidak sefrekuensi sama kita, tapi kita jadi dapat insight baru. Karena pasti kita mendengar sesuatu hal yang baru dari orang-orang itu, ya kan? Karena kita jarang ngobrol sama mereka. Nah, itu sebenarnya ide. Banyak ide dari situ gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku lakukan. Yang ketiga, sebenarnya paling enak punya teman brainstorming. Jadi kalau sendirian kalau bisa dapat ide bagus banget, tapi akan lebih membantu lagi kalau aku biasanya karena punya tim, ngobrol sama tim. Brainstorming, ngomongin apa segala macam, bikin apa yuk segala macam. Nah, itu yang biasanya membuat ide kita jadi banyak. Terakhir, ide-ide yang udah di kepala dicatat. Nah, itu yang paling penting. Kadang kita muncul ide tapi abis itu nggak kita catat, akhirnya lupa. Betul. Kalau zaman sekarang enak, udah ada handphone di saku kita, ada ingat apa bisa langsung catat gitu kan. Kemudian setelah dicatat biasanya untuk mencari ide juga tiap penulis atau tiap orang kreatif punya cara-cara untuk menumbuhkan ide dengan cara formula-formula tertentu gitu ya. Ada formula-formula tertentu untuk bisa membuat ide. Misalnya kalau aku punya formula ketika membuat premis sebuah cerita, kita bikin aja bank. Kan kalau premis itu berarti ada karakter, ada situasi, ada lokasi, ada apalagi ada segala macamnya. Nah, poin-poin itu kita bikin yang banyak. Karakter misalnya seorang kiai, seorang tukang listrik, seorang apa segala macam. Terus tempatnya apa? Tempatnya di sebuah pulau apa segala macam. Situasinya apa? Kejedot apa segala macam. Nah, itu tuh kalau kita combine, kita randomize jadi sebuah ide cerita baru gitu. Jadi formula sih banyak bisa dicari gitu ya di internet. Jadi menurutku yang namanya ide itu gampang banget sebenarnya dicari kalau kita tahu gimana caranya. Itu tadi sih benar. Betul. Sebanyak-banyaknya ya Kak ya, kita harus cari inspirasi, banyak-banyak cari informasi. Nih sama kayak teman-teman di sini, kita nggak tahu mereka punya ide apa untuk podcast kita. Betul. Filmnya Mas Fajar, Kak Fajar, ya kan. Tapi Kak Fajar, setiap orang ingin membangun sesuatu hal itu atau bisnis atau film seperti Kak Fajar itu pasti punya tantangan tersendiri ya Kak Fajar ya. Misalnya nih, pertama kali ingin membuat komik atau film ini, tantangan yang Kak Fajar rasakan itu apa sih? Tantangannya sebenarnya lebih kepada saat itu manajemen bisnisnya ya. Karena kan aku berawal dari orang kreatif sama pemodalan lah ibaratnya ya. Jadi yang aku lakukan akhirnya karena aku nggak punya modal untuk nge-hire tim saat itu. Jadi yang aku lakukan adalah gimana caranya aku bisa hire tim tanpa harus keluar uang. Aku cari dari penggemar Juki untuk siapa yang mau jadi tim gue nih. Gitu. Awalnya gitu? Bantu. Voluntary. Dari mana maksudnya tahu penggemar Juki itu? Di saat itu kan awal di sosial media tiba-tiba meledak gitu ya di tahun 2010. Jadi aku mulai kurasi siapa yang akhirnya bisa support dan bantu jadi partner.
dan beberapa orang masuk, ada yang masuk, ada yang keluar dan segala macam, dan sampai sekarang bertahan justru mereka jadi founder-foundernya si Juki juga gitu. Jadi mereka udah ada titik di mana akhirnya udah bisa ngegaji mereka, akhirnya baru ngegaji gitu. Jadi mungkin tantangannya saat itu bagaimana menemukan orang yang tepat gitu ya, untuk bisa jadi partner. Karena ketika membangun si Juki, kita nggak serta-merta cuman ngebangun si Jukinya, tapi kita ngomongin yang namanya intellectual property, IP. Si Juki ini mau dikembangkan nggak cuma sebagai komik aja, tapi pengen jadi merchandise, pengen jadi tadi ada mainan, ada filmnya, ada ada apparel dan segala macamnya. Nah itu yang waktu itu visinya ke situ, dan akhirnya terwujud karena punya tim yang sampai sekarang bahkan masih solid sekali gitu. Wow, itu susah loh dapat tim yang solid. Berawal dari fans loh, penggemar loh, iya kan? Iya betul, pembaca. Keren loh Liana. Itu udah berapa lama mulai dari bangun? 2012 lah ya. 2012 Jadi ya. 2010-2011 masih solo, 2012 udah mulai cari tim. Kurang lebih berapa orang yang dari 2012 sampai sekarang itu bertahan? Masih sekarang ada 4 orang. Wow, kalian tuh luar biasa, keren. Dari penggemar ya, Dari jadi punya penggemar. sense of belongingnya juga tinggi pasti. Luar ya. biasa sih menemani perjalanan. Soalnya kalau orang random malah lebih nggak jelas kan. Iya, Kalau bener. enggak, oh seneng nih sama Jukinya, jadi mereka mau Jukinya juga Semangat. maju, mereka semangat juga. Ada passion juga di situ gitu. Luar biasa, karena kalau kita misalnya ngefans sama sesuatu hal dan kita itu ikut berpartisipasi dalam hal tersebut, itu ada kebanggaan tersendiri. Betul, Ya. betul. Gitu. Luar biasa, buat kamu founder-founder Juki yang sekarang, kamu keren. Oke, selanjutnya ngobrol tentang komik yang tadi. Kakak mau tanya dulu atau Lina? Liana. Nah, ini kan dibangun dari 2011. Dalam 1 tahun itu bisa berapa komik itu yang dibuat? Dulu beragam ya. Tahun 2011 pertama kali bikin komik berarti 1. 2012 cuma 1 juga. Nah, 2013 itu mulai banyak tuh, kalau nggak salah ada 2 buku. Jadi meningkatnya itu semakin tahun ke tahun semakin meningkat. Pernah ada kalau nggak salah 2018 atau 2019 gitu, kita 1 tahun itu nerbitin 13 buku. Wow. 1 tahun? Dalam 1 tahun ada 13 buku yang terbit. Sebanyak itu? Iya, berarti kan sebulan 1 bahkan Iya, lebih 1 lebih, gitu. iya. Jadi sempat ada peak produktifnya di situ gitu. Karena mungkin penjualannya lagi oke banget, jadi di-push banget produksinya sebanyak itu waktu itu. Iya. Tahun berapa itu? Lihat momentum di situ lagi banyak-banyak, situ cetak sebanyak-banyak. Berarti kita kalau misalnya Tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah. 2018. Jadi kan kalau 2011-nya 2010-nya Iya, satu iya. buku, 11 satu Iya. buku. Iya. Pas 2018 lagi memang banyak-banyaknya banget. Malah, Apa aja ini iya. keren, pinter nih, lihat Lebih gua. produktif Wah, ya. ini banyak nih, buat lagi. Oh, kurang, buat lagi. Dikasih terus. Karena hype-nya masih tinggi. Iya, betul, Iya, betul. benar. Wow, itu di 2018 kalau dihitung udah berapa buku waktu itu? Aku lupa ya, itu berapa, mungkin udah di titik 40 mungkin. Itu 2018 itu apa? Tentang apa? Banyak Ceritanya? bukunya, Banyak macam-macam, banget sampai beragam 13 ya. Itu dari berbagai cerita. Iya, macam-macam. Nggak cuma 1 cerita doang, macam-macam Iya. bukunya. Wow, keren banget sih fansnya Juki. Ada sering ketemu-ketemu sama fans gitu nggak? Jarang sih, aku jarang. Kenapa nggak coba buat ketemu sama mereka? Kalau launching ketemu. Kalau launching tiap launching ya? buku ya biasanya. Kalau ada event launchingnya atau ada event-event kita buka pop-up store, ntar aku di sana ada signing event, aku ketemu juga. Wow, keren banget. Nah, ternyata nih teman-teman kasih tahu gitu. Apa aja juga pernah bikin film layar lebar gitu ya, yang tadi kita sebutkan gitu. Prosesnya itu gimana sih Kak, membuat film animasi untuk tayang di bioskop? Teman-teman pasti penasaran kok, yang mulai dari komik bisa langsung tayang di bioskop. Iya. Itu gimana prosesnya? Yang pasti ketika kita membuat film itu kan kita membutuhkan investasi yang besar ya. Kita butuh partner investasinya, yaitu misalnya production house ya. Dan production house biasanya melihat buku-buku apa yang lagi penjualannya lagi baik. Oh gitu. Karena banyak film yang diadaptasi dari novel kan. Iya. Nah, kemudian mereka melihat kayaknya Juki potensi untuk dijadiin film. Jadi awalnya memang ditawarin bukan film animasi, awalnya ditawarinnya film live action. Cuman aku sendiri nggak mau karena dariku sendiri aku pengen majuin film animasi Indonesia kan, supaya maju kan. Maka perlu cari PH yang berani untuk investasi ke film animasi, karena bikin film animasi pertama tidak cepat, kedua tidak murah,
Lebih mahal dari film betul, biasa. Dan belum ada belum ada proofnya, belum ada buktinya apakah film animasi bisa terjual dengan baik atau tidak saat itu. Di Indonesia. Jadi banyak sekali produsen yang ragu untuk mau invest ke film animasi sebenarnya. Yang akhirnya kupikir aku harus cukup bisa kompromi dengan fakta itu gitu. Jadi aku cari jalan tengahnya, gimana caranya budgetnya yang terdengar cukup masuk akal untuk production house, tapi aku juga bisa deliver dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, tapi untuk ukuran PH masih tetap lama gitu. Jadi akhirnya kita ketemu titik deal-nya sama PH untuk akhirnya bikin film animasi, karena aku juga bawa studionya untuk kita bisa nih Pak dengan budget segini, dalam jangka waktu segini untuk kita kerjain untuk jadi sebuah film animasi. Dan harapannya ini jadi sebuah lokomotif untuk film animasi Indonesia dan bisa terjual dengan baik sehingga makin banyak produser untuk mau bikin film animasi gitu ya sebenarnya. Akhirnya dibuat waktu itu kita deal 2015, kita mulai start produksi dari praproduksi 2015 untuk tayang di 2017 saat itu. Jadi kurang lebih 2 tahunan produksi. Kalau justru film kedua kita dari 2019, berarti udah awal banget ya. bikinnya berarti berapa tahun Padahal tuh? itu udah 5 tahun. dipadetin ya. 5 tahun film kedua justru butuh waktu 5 tahun karena ada pandemi juga kan. Sempat kesendat juga. Karena 2 tahun tuh udah dipadatin banget ya. Betul. 5 tahun. Betul. 2 tahun karena pandemi. Makanya nggak semua orang pengen investasinya ngendep selama 5 tahun kan. Iya, film animasi. Nggak semua orang berani untuk ke situ gitu. Tapi ya bagaimanapun itu yang terjadi karena bikin film animasi nggak semudah, nggak ada yang lebih mudah, nggak ada yang lebih sulit ya sebenarnya. Cuman bikin film animasi tantangannya cukup berbeda gitu dibandingkan bikin film live action yang mungkin secara sumber daya manusia, sumber daya teknis dan alat itu lebih maju di sini. Sedangkan kalau di animasi kita belum segitunya gitu. Tapi kita harus bangun pelan-pelan gitu. Wow. Sebelumnya kita minum dulu sambil nunggu ditayangin trailernya. Boleh ya nanti ditayangin ya? Minum dulu. Lu kagak habisin semua duit lu buat lembaga pembela kecoa, kita kagak sesusah ini. Gara-gara ojek online, Juk, lama-lama pangkalan baru bakal bangkrut. Harus ada yang baru di pangkalan ini. Ini dia, angkot terbang Bang Mamat. Ini cara nyetirnya gimana nih, Bang? Gue juga belum tahu, Dang. Ini serius ngapa, Bang? Ini kalau kagak salah yang disebut peta harta karun, Juk. Sambutlah raja baru kita, yang mulia Raja Juki. Apaan tuh? Saya Susi, saya pemburu harta. Berenang bersama ikan teri yang pakai helm SNI di ladang ubur-ubur. Ini baru ide seger nih. Sombong amat. Sampai bertemu di dunia berbeda. Wah, serang semuanya. Si Juki the Movie, harta pulau monyet. Oke, kita berangkat. Ya kalau begini kapan nyampenya? Ya lo mau bawaan borong petong begitu, apa yang dibawa? Tayang di bioskop 27 Juni. Jangan kelewatan sob. Didukung oleh IM3 dan Coklat Dilan. Nah, luar biasa. Kan udah nonton trailernya. Berarti tinggal beli tiket langsung datang ke bioskop. Tanggal 27. Tanggal 27. Jangan Dicatat, sampai ketinggalan. catat. Jangan sampai ketinggalan ya. Wajib tonton. Aku penasaran nih tapi satu. Apalagi tuh? Apa? Banyak Jadi gini Kak penasaran. Faza ya, untuk yang Harta Pulau Monyet ini berarti tadi diadop dari komiknya. Bukan, cerita baru. Cerita baru. Cerita baru. Oke. Cerita baru yang kita desain buat film. Oh, Gitu. kirain aku tuh dari komiknya itu yang Karena kalau komiknya rata-rata banyak yang ceritanya pendek-pendek kan. Oh gitu. Jadi nggak terlalu cocok untuk diangkat jadi film. Jadi kalau yang komiknya bahkan kita angkatnya jadi serial TV yang ada di Disney Plus. Ya, Jadi adanya di series sebenarnya. Disney Plus loh. Kalau filmnya emang kita bikin untuk film. Cerita baru cerita baru gitu betul. ya. Nah. Cerita baru lagi harus nonton dong. Kalian rugi sih kalau nggak nonton di cerita baru. Biasanya pecinta si Juki ini tuh dari kalangan apa sih yang penontonnya? Atau memang Range-nya luas banget karena kalau awal komiknya memang kan ceritain tentang mahasiswa. Jadi
target pembaca awalnya adalah mahasiswa gitu kan, anak kosan dan segala macam. Tapi ternyata banyak juga anak-anak yang baca. Anak-anak. Betul, ya? anak-anak banyak yang baca karena kayaknya anak-anak itu tuh suka sama apa yang dibaca sama kakaknya. Ya kan, kelihatan mau gede, lebih gede gitu kan. Secara psikologis agak-agak kayak gitu kan anak-anak. Sehingga kita ngelihat sebenarnya potensinya marketnya range-nya agak luas nih gitu. Jadi ada young adult, ada teenager sama kids. Makanya yang film animasi yang kedua ini kita benar-benar targetin untuk all ages, semua umur, family, young adult, teenager semua bisa nonton dan bisa seru-seruan bareng gitu. Family bisa datang yes, ya. Family. Tapi sekarang itu bukannya komik itu banyak diaplikasikan di website atau aplikasi-aplikasi gitu, tapi si Juki ada nggak? Si Juki juga termasuk komik pertama di webtoon Indonesia, Line Webtoon. Oh iya, Iya, justru yang pertama. Jadi pertama Line Webtoon buka cabang di Indonesia tahun 2015, komik si Indonesia Juki pertama adalah si Juki. Si Juki ada di Webtoon. Iya. Kayaknya aku harus download Webtoon lagi. Karena terakhir aku nonton Webtoon itu yang ini apa namanya? Yang nikah-nikah itu loh. Oh ini My Pre-Wedding. Pasutri Gaje. Pasutri. Iya. Nontonnya yang Pasutri. Iya. Berarti aku download lagi nih. Karena film-film komik ya itu memang banyak yang diangkat ke film ya. Iya, ada juga yang diangkat jadi film layar lebar. Yang ganteng banget terus terlalu tampan itu ya. Aku udah lupa di judulnya. Iya. Keren-keren. Berarti udah ada di Webtoon juga. Iya, justru pertama. Yang pertama. Kemudian kan banyak juga yang komik-komik di share orang nih ke Facebook nih, ke grup-grup ini gimana kalau di Juki? Iya, itu komik strip sih ada terus ya. Malah di Facebook bukannya tinggi dong? Iya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu selalu ada sih komik-komik strip. Potongan-potongannya gitu? Bukan potongan, justru komik strip. Jadi emang satu halaman doang ceritanya. Banyak, emang kekuatannya justru Juki di situ, komik stripnya. Yang selalu ada, dibandingkan bukunya lebih banyak komik-komik stripnya kalau Juki. Jadi mereka nungguin nih hari ini. Iya, upload apa. Ya, yang lagi rame apa nih? Lagi rame dinasti politik. Bikin komik gitu. strip. Bikin komiknya gitu-gitu. Pantes. Jadi kemarin masa-masa politik itu kayaknya orang pada ngambil potongan-potongan dari banyak juga. Juki, Kita bahkan keluarin buku juga kemarin pas lagi Pilpres kemarin. Ya. Bukunya judulnya Proposal dari Rakyat. Jadi isinya proposal Juki supaya Juki bisa dapat proyek dari pemerintah. Kita juga mau kayaknya. Beserta anggaran-anggarannya juga. Iya, di semua buku itu ada. Ya, kita sarkas kayak gitu. Juki, emang lu ya. Siapa tahu loh, ada Kemen Parekraf ya, di bawah Parekraf kita sering juga disupport sama pemerintah sebenarnya. Jadi kita selalu disupport sama pemerintah, tapi kita juga kencang kritik pemerintahnya. Kita balancing itu. Gak apa-apa. Biar lebih bagus lagi kan. Itu yang dibutuhkan pemerintah. Betul. Kalau nggak dikritik nanti pemerintah enak dong. Iya, betul. Malah wadah untuk mengkritik. Jadi misalnya kayak ada komentar-komentar dimasukin ke cerita. Banyak juga kayak gitu. Inspirasi dari komentar-komentar terus kita jadiin komik juga banyak. Ada nggak cerita lucu tentang komentar-komentar lucu terus kayak memang dikutip tuh apa tuh salah satunya? Banyak sih sebenarnya segala macam. Sebenarnya nggak serta-merta komentarnya langsung jadi komik ya, tapi berdasarkan komentar-komentar tersebut akhirnya kita terinspirasi untuk bikin cerita apa, topiknya apa. Jadi nggak langsung kita sadur banget sih. Aku mau nanya nih Kak Faja. Boleh lah salah satu cerita yang Kak Faja buat menurut Kak Faja tuh itu yang paling berkesan banget buat Kak Faja. Wah bingung, soalnya banyak banget ya. Banyak. Salah satunya yang memang Kak Faja nih, aduh ini paling momen yang paling bisa aku lupain nih buat tim cerita ini. Sebenarnya bikin cerita Juki jadi capres itu lucu sih, karena itu jadi sebuah momen campaign yang menarik. Kita dulu 2014 mau ngasih lihat bahwa kampanye kreatif itu bisa nggak harus ngotorin jalan, bisa nggak harus ngotorin visual gitu ya di luar, tapi kita bisa bikin yang kreatif. Sebenarnya kita mau ngasih lihat itu gitu. Dan akhirnya ada versi bukunya juga, ada versi campaign di sosial medianya, kita juga masuk ke media-media gitu. Jadi itu termasuk cukup berkesan. Terus akhirnya bisa kolaborasi sama karakter kayak SpongeBob juga menurutku sangat berkesan. Jadi banyak banget sih kalau ditanya yang berkesan yang mana. Tiap project punya ceritanya masing-masing, punya kesannya masing-masing, betul. Luar biasa. Ini Elena mau nanya, dari pembuatan animasi yang dibuat sama Kak Faja, berarti kan bekerja sama dengan IP internasional. Nah, mulai kerjasamanya itu gimana sih caranya Kak? Oh, kita kerjasama sama SpongeBob ya waktu itu, sempat SpongeBob sama Garfield sama Bobo Boy pernah juga. Wow.
Memang kalau collab seperti itu sih biasanya kita di approach sama IP ownernya dari yang punya agency di sini gitu ya untuk berkolaborasi, lalu kita bikin sesuatu yang bareng gitu. Dan memang prosesnya beda-beda gitu ya. Kayak misalnya kalau yang sama SpongeBob dulu kita bahkan dibolehin untuk bikin buku ceritanya. Bagaimana Juki bisa ketemu sama SpongeBob. Nah, mana itu harus berenang dulu? Nah, itu kan cukup aneh ya gimana caranya ya. Akhirnya kita bisa ngakalin ternyata Juki ini mimpi kebanyakan nonton SpongeBob gitu. Akhirnya dibuatnya kayak gitu ya. Sehingga mereka approve tuh Nickelodeonnya, boleh deh kalau ceritain kayak gitu, ayo kita bikin gitu. Tadinya susah tuh, mereka nggak mungkin karena berenang dulu. Iya, karena tenggelam dulu. Jukinya nggak mungkin masuk ke dunia SpongeBob, SpongeBob juga nggak mungkin masuk ke dunia Juki karena mereka punya peraturan lah, nggak bisa kayak gitu. Tapi dengan namanya peraturan bisa kita akalin dengan kreativitas gitu kan. Dan ternyata mereka mau itu gitu. Akhirnya itu ya. Iya, betul. Aduh, boleh nggak ceritain sedikit? Aku kayaknya wajib nonton sih. Itu buku cerita, yang SpongeBob ya. Itu buku cerita anak, ada 5 buku. Jadi ceritanya Juki ketemu sama SpongeBob, kemudian Juki pengen nganterin SpongeBob pulang ke laut sebenarnya dengan melewati berbagai macam rintangan. Gitu. Jadi Juki kan kapan lagi ngelihat SpongeBob makan ketoprak kan? Ada di situ. Ada dong, ya kan? Kapan lagi lihat SpongeBob naik bajai kan? Nah, itu sangat lokal, betul. Kepo aku. Iya kan? Iya. Makan cuci piring ketoprak. Karena kepikiran ketoprak kan. Jadi kita pengen masukin elemen-elemen lokal yang nggak mungkin terjadi di dunia SpongeBob. Karena justru ini saatnya gitu, ini kesempatannya gitu. Ada di buku ceritanya. Lokal banget ya. Benar. Ya Allah, Juki. Ini harus kita. Aku harus nonton sih. Kayaknya aku udah mulai jatuh cinta sama Juki ini. Kita harus tonton sih. Ya Allah, luar biasa. Tontonnya, tiketnya kapan sih tadinya? Tanggal 27. Betul. 27 itu berarti udah tinggal nonton kita. Bioskop. Nah ini katanya Kak Faza denger-denger punya agensi Kak. Oh iya, ada betul juga. Agensi apa itu? Itu benar. Sebenarnya kita sambil waktu itu kita ngurusin IPC Juki, kita juga ada punya studio agensi yang memang ngurusin brand-brand yang punya karakter juga, punya maskot, punya karakter. Jadi biasanya kita buat promo dari segi komiknya, film animasinya dan segala macamnya. Kita juga ada sih jasa seperti itu. Berarti mewadahi ya kalau yang ini ya. Betul. Berarti teman-teman yang di rumah kalau punya komik ataupun film atau punya karakter ya, komik karakter. Nah, kesini nama Bisa. agensinya apa ya? Pionicon namanya. Pionicon. Ada di bawah ini. Iya, kita ngewadahin berbagai macam karakter lokal juga sebenarnya untuk kita bantu bisnis development-nya, terus kita ada yang kita kontrak eksklusif, ada yang non eksklusif, bahkan ada yang kita sampai kita invest juga IP-IP-nya gitu. Wow, ini tuh salah satu memang yang anak muda yang mengembangkan komik-komik yang ada di Indonesia, perfilman animasi. Jarang anak muda ada yang seperti ini. Tepuk tangan dulu. Keren. Dari awal bikin, terus akhirnya mengembangkan orang lain. Apalagi itu disupport sama orang tua dari kecilnya udah memang kayak saya harus menjadi seperti ini. Memang kalau punya cita-cita tuh memang harus tekunin ya. Padahal zaman dulu tuh belum kepikiran kayak gini kan ya. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, jadi TNI. Iya kan anak kecil biasanya cita-cita gitu. Jadi pilot. Kok bisa nih langsung terinspirasi jadi komikus? Komikus ya sebutannya. Komikus, betul. Karena baca komik sehari-harinya. Aduh, berarti saya kayaknya kecilnya kurang jauh nih mainnya. Aku juga suka dulu baca komik kok. Iya kan, anak-anak kecil suka. Kalau Liana kayaknya udah nggak zaman ya? Jangan. Karena Genzi. Dulu tuh di Aceh, aku tinggal di Aceh. Jadi aku punya toko, di depan toko aku tuh ada jual buku. Jadi mulai dari komik, Al-Quran dan sebagainya. Jadi di depannya itu memang ada buku-buku yang terbuka, boleh kita baca. Jadi kalau kita namanya jaga toko, nungguin dari pagi sampai sore, ya kali kita nggak baca buku ya. Aku baca buku terus. Ini tuh baca komik ya. Komik, novel, ya kan. Tapi kalau yang pelajaran-pelajaran ya tergantung lah. Tergantung mood. Oke, Kak Faza, ada pertanyaan dari Liana, ini mungkin terakhir. Bolehlah kasih tips sama teman-teman yang ada di rumah, motivasinya buat para animasi di luar sana yang masih takut untuk bergerak ke langkah yang lebih serius. Karena
biar kita tuh bisa menyebarkan karyanya supaya bisa mengeluarkan karya-karya Indonesia yang lebih banyak lagi. Boleh lah. Tips. Sebenarnya kalau tips sih yang penting saat mengerjakan apapun yang kamu suka itu harus senang dulu sih. Pertama harus senang dulu, jangan merasa terbebani gitu ya. Kalau udah senang dan gak merasa terbebani, maka akan lebih enak ngejalaninnya, nggak beban. Itu pertama dulu. Kedua itu tadi coba research konten seperti apa yang sebenarnya bisa balance antara sesuatu yang kamu suka tapi kayaknya sih ada juga marketnya gitu ya. Karena biasanya yang sering bikin kita terjebak adalah kita suka tapi kita nggak pikirin orang lain bisa suka apa enggak sama apa yang kita bikin gitu. Mungkin harus coba di balancing antara apa yang kita suka dan market suka. Nggak serta-merta harus ngikutin kemauan market, tapi kita coba berada di tengah-tengahnya dicoba gitu. Dan berikutnya ya tadi sih konsistensi sih. Karena memang ujian kreator itu konsistennya. Kalau di tengah-tengah tiba-tiba stop, sebenarnya nggak apa-apa asal masih bisa terukur. Jadi oke, stop dulu, break dulu, tapi nanti targetnya di waktu kapan akan mulai lagi gitu ya. Itu masih nggak apa-apa. Tapi selalu ada sesuatu yang terus dibuat pelan-pelan. Karena nggak ada yang instan kan sebenarnya. Walaupun zaman sekarang mungkin banyak yang bisa tiba-tiba terkenal instan, tapi kan kita nggak tahu mereka melalui proses apa sebelumnya gitu. Kita melihatnya kayaknya mereka instan aja, padahal jangan-jangan mereka juga udah mencoba berbagai macam hal gitu. Jadi menurutku penting untuk ujung-ujungnya konsistensi gitu. Konsistensi. Dan juga tadi dibisikin sama Kamila. Apa nobarnya, Kak? Nobar sih pasti nanti kita kalau lagi filmnya mulai tayang, biasanya mulai tanggal 27 tuh kita ada cinema visit gitu ya sama para cast dan pemain-pemainnya juga. Tapi itu di mana aja nanti biasanya akan diumumin menjelang hari H-nya. Random ya. Berarti belum bisa spill ya? Belum tahu juga aku soalnya. Aku belum tahu. Oke. Berarti ini kesan pesan terakhir nih. Maksudnya kesan pesannya Kak Faza nih untuk penonton, kasih tahu apa sih? Yang pasti sebenarnya film ini sih adalah film yang emang kita buat untuk semua umur, sehingga pengen minta banget supportnya untuk film animasi Indonesia, karena kalau film ini bisa berhasil lagi, nggak menutup kemungkinan film kita genrenya akan semakin beragam gitu ya. Nggak cuma satu genre atau dua genre yang populer, tapi akan semakin banyak genre-genre baru, semakin banyak produser yang mau berani gitu ya untuk investasi ke film dengan genre-genre yang mungkin nggak cukup populer kayak animasi. Dan nah, kalau ini berhasil akan semakin banyak insya Allah film animasi Indonesia gitu. Jadi perlu banget support dan dukungan dari teman-teman semua untuk supaya bisa nonton. Apalagi kalau film bioskop itu paling utama tuh harus nonton di 4 hari pertama. Biasa kan kita selalu tayang hari Kamis ya kalau film Indonesia. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini adalah penentu supaya apakah minggu depannya kita punya banyak layar atau enggak. Jadi layar bisa banyak tersebar atau enggaknya tergantung jumlah penonton di 4 hari pertama itu gitu. Jadi semakin banyak jumlah layarnya, maka chance untuk penontonnya banyak juga akan semakin tinggi gitu. Jadi butuh dukungannya justru di awal-awal. Begitu. Ya, teman-teman, mari kita dukung film animasi Indonesia. Ya, pokoknya di hari pertama sampai hari keempat tuh kalau bisa di hari itu. Weekend lah ya, weekend lah. Weekend, betul. Oke, cakep kan. Cakep. Nanti nonton bareng. Nonton lah, kita nonton lah ya. Iya. Semuanya mau nonton kan. Barangkali nih tiba-tiba kasih tahu Juki ada podcast. Oh, terinspirasi dari podcast kasih tahu. Juki ini jadi narsum kasih tahu. Jukinya jadi itu punya podcast sendiri. Sama aja dulu, kita kan nggak tahu kenyataan apa. Iya. Kan kreatif. Iya. Siap. Aja ini kita ngomong di balik layar nanti. Iya. Apa aja, makasih banyak. Terima kasih juga. Udah mampir ke podcast kita. Siap. Udah mau berbagi cerita. Udah mau ngasih wadah buat teman-teman yang di rumah pengen buat film-film animasi bisa melalui Kak Faza juga. Betul. Menginspirasi teman-teman yang ada di rumah yang sudah mendengarkan juga. Semoga makin lancar nih segala urusan dan rezekinya Juki semakin melalang buana ke internasional, semakin dikenal. Dan produk-produknya yang kayak apa tadi, toys-nya yang lainnya makin keren. Oke.
Jangan lupa Kak Juki follow Instagramnya dong. Siap. Seperti ini. Di sini. Kalau Instagramku @fazameong, kalau Juki @jukihoki. Oke. Oke. Jangan lupa di follow. Aku aja udah follow. Aku belum. Jangan lupa juga follow Instagram Kasih Tahu Official, follow, subscribe YouTube channel kita, biar kita semakin semangat nih nge-edukasi teman-teman, ngasih inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah, ngundang narasumber yang luar biasa, yang keren-keren ya, yang keren-keren, dan pastinya buat teman-teman yang ada di rumah itu menjadi semakin semangat dan terinspirasi buat menjadi orang yang lebih baik lagi, ya kan sih? Iya, betul. Jangan lupa subscribe, follow, like, semua komen, share, dan cerita menarikmu nanti di komentar di bawah ini. Asik. Komen ya, komen. Oke teman-teman, Kak Faja, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kak Faja. Next kita ketemu lagi Siap, mungkin di siap. lain waktu. Kalau Booming bisa dipanggil lagi. Iya, Booming dipanggil lagi. Oke. Ya. Makasih Thank ya you, Kak thank you, Faza. thank you.